Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gisti Anissa dengan NIM 11820600040 dan saya sendiri Gisti Syara Eka Saputri Caniago dengan NIM 11820600052. Lalu ada Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Lalu ada Mela Yayu Apriani dengan NIM 11820600064 dan M Bahrul Mukmin dengan NIM 118206000. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal produksi kefir fungsional dari susu kemiri homogenisasi bertekanan tinggi dan pengaruh butir kefir dari asal yang berbeda pada proteolisis dan profil volatil kefir susu kambing. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam jurnal yang pertama menjelaskan mengenai kefir, bahwasanya kefir merupakan minuman susu asam hasil fermentasi yang banyak dikonsumsi khususnya daerah Kaukasia untuk meningkatkan dan menjaga kondisi kesehatan tubuh. Hubungan simbiosis antara bakteri asam laktat, khamir, dan bakteri asam asetat bertanggung jawab dalam produksi rasa dan rasa kefir. Kefir memiliki bagian penting dalam nutrisi manusia karena keanekaragaman probiotik alami dan kandungan nutrisinya. Lalu pada jurnal yang kedua menjelaskan perbedaan mikrobiota dalam biji kefir. Tadi sebelumnya menunjukkan bahwa mikroorganisme dalam biji kefir dapat secara signifikan mempengaruhi sifat imunoregulasi tikus, dan perbedaan mikrobiota dan jamur pada biji kefir yang berbeda mungkin bertanggung jawab atas keragaman komponen rasa atau asam karboksilat dan alkohol dalam kefir susu. Susu kambing semakin meningkat karena sifat alergeniknya lebih sedikit dan daya cerna yang lebih mudah. Mikroorganisme yang ada dalam biji kefir yang berbeda juga berkontribusi pada produksi komponen rasa dalam kefir susu yang dihasilkan dari degradasi asam lemak atau asam amino. Penelitian sebelumnya juga menemukan korelasi antara mikroorganisme dari biji kefir dengan sifat aroma susu kefir. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu kefir. Lalu yang kedua, bagaimana hasil produksi kefir fungsional dari susu kemiri homogenisasi bertekanan tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh butir kefir dari asal yang berbeda-beda pada proteolisis dan profil volatil kefir susu kambing. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kefir, dan yang kedua untuk mengetahui hasil dari produksi kefir fungsional dari susu kemiri homogenisasi bertekanan tinggi, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh butir kefir dari asal yang berbeda-beda pada proteolisis dan profil volatil kefir susu kambing. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengertian kefir. Apa sih kefir itu? Kefir merupakan minuman susu asam hasil fermentasi yang telah banyak dikonsumsi khususnya di daerah Kaukasia untuk meningkatkan dan menjaga kondisi kesehatan tubuh. Hubungan simbiosis antara bakteri asam laktat, khamir, dan bakteri asam asetat bertanggung jawab atas produksi rasa dan rasa produk kefir. Nah, kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu pasteurisasi yang menggunakan starter berupa butiran atau biji kefir atau kefir grain atau kefir granul, yaitu butiran-butiran putih atau krem dari kumpulan bakteri antara lain yaitu Streptococcus sp, Lactobacilli, dan beberapa jenis ragi hamir non-patogen. Selanjutnya, saya Gisti Anissa akan menjelaskan mengenai komposisi dari sampel kefir. Nah, sampel kefir ini memiliki pH yang lebih tinggi. pH yang lebih tinggi ini disebabkan karena penambahan susu kemiri atau hazelnut milk pada sampel kefir, sehingga dapat
meningkatkan kadar protein sampel kefir yang dapat menyebabkan peningkatan kapasitas buffering pula. Nah, ketersediaan laktosa terbatas dan gliserida sederhana lainnya yang lebih banyak tersedia dalam susu sapi daripada susu kemiri bisa menjadi alasan lain untuk pH tinggi dalam sampel kefir yang ditambahkan dengan hazelnut milk atau HM. Penambahan kacang kering pada sampel kefir juga disebabkan nilai pH yang lebih tinggi dibandingkan sampel kontrol. Selama penyimpanan, nilai pH menurun dengan pertumbuhan mikroorganisme. Pada akhir masa penyimpanan, semua sampel menunjukkan kecenderungan penurunan pH yang sama dibandingkan dengan nilai pH awal. Untuk selanjutnya mengenai pengasaman dan pertumbuhan mikrobiologi selama fermentasi. Di sini ada tabel yang menunjukkan parameter kinetika pengasaman sampel kefir kontrol dan sampel kefir yang ditambahkan dengan susu kemiri. Di sini ada sampel A. Sampel A ini adalah susu sapi atau cow milk. Kemudian pada sampel B ini terdiri dari 75% susu sapi dan 25% susu kemiri. Kemudian pada sampel C terdiri dari 50% susu sapi dan 50% susu kemiri. Kemudian pada sampel D terdiri dari 25% susu sapi dan 75% susu kemiri. Laju pengasaman maksimum pada sampel kefir diperoleh antara 1,85 dan 1,75. Kandungan hazelnut milk ini atau HM seperti asam organik, fenolik senyawa, dan protein menunjukkan efek buffering yang mereduksi tingkat pengasaman maksimum. Waktu untuk mencapai laju pengasaman ini pada sampel A dan sampel D sekitar 12 jam. Kemudian, penambahan hazelnut milk atau susu kemiri ini hingga konsentrasi 50% dalam pembuatan kefir menyebabkan peningkatan waktu hingga 15 jam untuk mencapai pH 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Mukmin dengan NIM 11820606069. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan mikrobiologis pada pasca fermentasi dan penyimpanan. Jumlah ragi Lactobacillus dan Lactococcus sama-sama ditemukan 8,5 sampai 9,5 log CPU per M dalam sampel kefir yang baru difermentasi. Kadar Lactobacillus dan Lactococcus tertinggi ditentukan dalam sampel A. Nilai jumlah Lactobacilli dan Lactoci terendah diperoleh untuk sampel D. Bertolino dan kawan-kawan menemukan bahwa Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus jumlah pada sampel yang ditambahkan kulit kemiri sedikit lebih rendah daripada sampel kontrol. Ditambahkan kering jenis kacang dalam produksi yogurt, dan penulis menyatakan bahwa hanya penambahan kenari yang menyebabkan penurunan bakteri yogurt, sedangkan jenis kacang lainnya menunjukkan efek stimulasi. Selanjutnya yaitu tabel dari TPC dan aktivitas antioksidan pada jurnal yang pertama, di mana TPC dari sampel kefir ditentukan antara 78,14 dan 132,46. Sampel D memiliki kadar fenolik tertinggi, yaitu sedangkan pada sampel A memiliki kadar fenolik total terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman atau penambahan HM pada formulasi kefir berpengaruh yang signifikan terhadap TPC, yaitu P kurang dari 0,05 seperti yang ada di tabel. Selanjutnya yaitu mengenai profil asam organik, di mana penambahan susu kemiri menyebabkan terbentuknya kandungan asam asetat yang lebih tinggi pada sampel kefir. Konsentrasi asam asetat tertinggi ditemukan 0,093 mg per gram untuk sampel D. Konsentrasi asam asetat tetap stabil selama periode penyimpanan, yaitu di mana P lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa baik ragi maupun bakteri asam asetat tidak berproduksi. Saya Lia Amelia dengan NIM
11820600058. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai keragaman mikroba biji kefir dari berbagai asal. Yang pertama ada keragaman bakteri biji kefir. Peneliti yang melaporkan bahwa mekanisme pembentukan butir kefir bergantung pada kuatnya kapasitas agregasi Lactobacillus kefiranopasiens dan di tempat tinggi kemampuan pembentukan biofilm Lactobacillus kefiri. Selain itu, 11 spesies kelimpahan rendah diamati dan kandungan masing-masing telah dinormalkan kembali. Kemudian selanjutnya keragaman jamur butir kefir. Secara singkat, bakteri Lactobacillus kefiranopasiens dan Lactobacillus kefiri adalah spesies bakteri dominan, dan Saccharomyces sp, Kazakhstania sp, dan Cluveromyces sp merupakan 3 genera jamur terbanyak dalam 3 butir kefir. Hasil keragaman bakteri dan jamur menunjukkan bahwa butir kefir cocok sebagai model komunitas mikroba. Butir kefir adalah sistem yang sangat mudah dibudidayakan dan hampir spesies yang terdeteksi dengan kelimpahan relatif tinggi dan mudah diisolasi. Selanjutnya yaitu profil protein dan peptida kefir susu kambing. Ada 2 pembahasan. Yang pertama, profil protein dan peptida kefir susu kambing ditentukan dengan mereduksi SDS page. Nah, berat molekul semua peptida berada di bawah 20 kDa, menandakan telah terjadi hidrolisis mikroba pada sampel kefir. Pita G, K, EU berwarna sama dengan pita GK USA, menunjukkan kesamaan komposisi peptida di antara mereka. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu profil protein dan peptida kefir susu kambing ditentukan dengan proteomik. Secara total 97 peptida, 68 diantaranya adalah peptida unik, diidentifikasi dari sampel. Semua peptida memiliki 28 entry unit protein, mengklasifikasikan protein sesuai dengan 19 penjelasan protein unik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Mela Yayu Apriyangi akan melanjutkan yaitu tentang senyawa volatil dari kefir susu kambing. Nah, yang pertama yaitu analisis kualitatif senyawa volatil. Secara total terdapat 47 senyawa volatil yaitu umumnya dideteksi oleh GCIMS dan ditunjukkan di plot sidik jari yaitu terdapat pada gambar 5. Komponen-komponen ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah karakteristik yang berbeda, yaitu diantaranya ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Komponen dalam grup 1 yaitu digabungkan dengan 18 komponen. Nah, pada grup 2 yaitu digabungkan dengan 19 komponen dan grup 3 digabungkan dengan 10 komponen. Nah, masing-masing tersebut melimpah pada GK, CN, GK, EU, dan GK USA. Nah, berdasarkan perubahan warna di antara komponen yang terletak di grup 1 dan 2, jadi ada perubahan warna nih ketika sudah dilimpahkan pada GK, CN, GK, EU, dan GK USA. Nah, setelah perubahan warna tersebut ternyata yang miripnya itu terletak pada grup 1 dan 2. Kemudian profil volatil yang sangat mirip yaitu dapat ditemukan antara GK, CN, kemudian dan GK, EU. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah analisis kuantitatif senyawa volatil. Nah, berdasarkan volume puncak dan metode normalisasi, bahwa kelimpahan relatif dari senyawa volatil yang teridentifikasi ditunjukkan pada gambar 5 pita, tabel S3 alkohol, aldehida, ester, dan keton, yaitu merupakan komponen penyebab utamanya. Nah, secara keseluruhan bahwa senyawa volatil
yang terdeteksi dari semua sampel dalam penelitian yang telah ditemukan pada jurnal tersebut serupa dengan flora volatil kompleks dari sampel kefir yang dihasilkan oleh butiran kefir secara tradisional. Nah, baik, kesimpulannya, berdasarkan dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jurnal yang pertama yaitu produksi kefir fungsional dari susu kemiri homogenisasi bertekanan tinggi, bahwa pada jurnal tersebut terdapat konsentrasi susu kemiri yang lebih tinggi, imobilisasi efektif fase air oleh protein kacang. Jadi si imobilisasinya itu lebih efektif dengan fase air, yaitu dengan protein kacang dalam jaringan kefir terjadi dan WHC. Kemudian nilai indeks viskositas dan konsistensi sampel kefir meningkat. Sedangkan pada jurnal 2 yaitu tentang pengaruh butir kefir dari asal yang berbeda pada proteolisis dan profil volatil kefir susu kambing, bahwa dalam jurnal tersebut susu kambing ini semakin mendapat perhatiannya atau viral gitu ya. Jadi penyebabnya itu karena sifat alergeniknya itu lebih sedikit dan daya cernanya itu lebih mudah sebagai untuk aktivitas biologis kefir susu kambing. Baik, terima kasih.